wassalam Ustadz Muhammad Faizan Hidayatullah. Allahu Akbar. Yang macam-macam akan diruqyah. Nah Ustadz, mohon izin Ustadz, insyaallah. Ustadz, salamannya sama saya nanti aja Ustadz. Sepertinya antum habis meruqyah soalnya. Takut ada yang masih katut. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Mohon izin kepada Ustadz Adi Hidayat yang sudah hadir. Terima kasih Ustadz. Pada Habib Muhammad bin Anis, kepada empunya acara, yang punya acara Ustadz Salim Afillah, kepada jangan dicabut Ustadz. Kepada Ustadz Umar Mita, kepada Ustadz Hanan Ataki, kepada Kang Mas Roni, dan juga Ustadz Lukman, dan yang paling kiri Hokage. Masya Allah, Hokage keberapa? Yang kita jaga mix selalu tidak boleh dekat-dekat dari dia gitu kan ya. Nanti bahaya kalau dia doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah bereaksi semua. Tadi keris saya udah getar dari sudah. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, saya datang ke sini untuk memberikan selamat kepada Ustadz Salim Afillah atas terbitnya buku Sang Pangeran dan Janissaries yang terakhir. Malam ini kita memperingati kelahiran Rasul dan bagaimana perjuangan dari Pangeran Diponegoro. Alhamdulillah Ustadz Umar Minta bertahan di sini. Mungkin berat bagi beliau, tapi alhamdulillah. Ya, pelan-pelan masuk ke beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pada malam ini saya ingin mengutip sebelum saya tutup satu tulisan dari kitab buku Ustadz Salim Afillah yang sangat istimewa di halaman 151. Sabar dulu, sabar. Kalau Ustadz Adi Hidayat kan biasa begitu. Dekat beliau ini nular ilmunya insya Allah. Amin ya Rabbal. Dekat beliau niru senangnya dengan Al-Quran insya Allah. Dekat beliau senang untuk ibadah insya Allah. Amin. Di bagian ke-10, kisah itu di Mekah 14 April 1803. Di situ Ustadz Salim Afillah mengutip setelah selesainya haji, maka orang-orang sudah mulai mengisi Masjidil Haram dengan taklim-taklim dan halakoh-halakoh. Benar Ustadz nggih? Ada di tempat Wakaf Mataraman. Wakaf Mataraman ini adalah satu tempat yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono yang ke-1 pada tahun 1788, 25 tahun sebelum kejadian di 14 April 1803. Dikisahkan di dalam buku itu bahwa Wakaf Mataraman itu semakin ramai dengan adanya seorang alim, dengan beberapa ulama dan santri Ashabul Jawin yang memenuhi Wakaf Mataraman. Di takliknya, apa taklik itu bahasa Indonesianya? Catatan kaki, footnote. Di catatan kakinya ditulis bahwa sampai Kiai Ahmad Dahlan masih menangi Wakaf Mataraman tersebut. Benar nggih? Kemudian setelah itu tidak tahu entah kemana. Dan insya Allah Wakaf Mataraman itu semoga bisa turun di Masjid Jogokarya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri lihat Habib ini agak tenang gitu ya. Lihat Ustadz Adi Hidayat agak tegang saya. Lihat Ustadz Umar Mita bahagia lagi gitu ya. Ada kawan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sangat hormati para guru, para asatid. Habib tadi ngecek ngomong halaman. Betul halamannya teman-teman, halaman 151. Babnya bab 10, tanggal dengan tahunnya betul sama.
Ternyata Habib bilang saya ngapalinnya 1 minggu. Ngelihat Habib saja sudah senang, bagaimana ngelihat kakeknya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ternyata Habib sibuk dari tadi Ustadz menghafalkan halaman 100. Kenapa kok nggak pindah-pindah halamannya? Rupanya menghafalkan footnote sampai di foto. Nanti jangan lupa dikirim Bib ya. Ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, menyelewengkan kekuasaan. Quran surah ke-2 Habib Anis ayat 49 paling kiri sebelah atas. Tadi Ustadz Felix menyebutkan Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Beliau punya buku Api Sejarah di jilid yang pertama, cetakan tahun 2013, halaman 159 Habib Anis ya. Paragraf ketiga, posisi paling kanan sebelah bawah. Ini saya sangat menyayangi Habib Muhammad bin Anis ya. Masya Allah. Anis dari kata al-ins, saya pernah sampaikan saat di Jakarta, dari kata anuzah, akarnya al-ins, disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Artinya sosok yang lembut, ramah, tampak, dan selalu disandingkan dengan jin dalam Al-Quran. 18 kali disebutkannya. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins. Selalu gitu. Untuk membedakan ada bagian-bagian tertentu yang tidak sama antara manusia dengan jin. Di manusia itu halus, lembut. Makanya yang disebut makhluk halus tuh ya ini gitu. Manusia tampak, jin tidak. Manusia tampak, jin tersembunyi. Karena itu disebut dengan jin. Semua dalam bahasa Arab yang depannya jim dengan nun itu pasti tersembunyi. Jin disebut jin karena tersembunyi. Makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang bermasalah. Saya serius. Apalagi manusia yang cari penampakan jin. Janin, perempuan punya janin karena tak nampak dalam pandangan saat ini. Jannah, surga, karena belum tampak saat ini. Yang jim dengan nun yang tampak cuma satu, namanya jun ya. Ada jin dengan jun, jinnya tidak tampak, junnya tampak.